capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Tiga pemain Manchester United akan kembali dari cedera untuk memulai kembali Liga Premier. Back Manchester United Axel Tuanzebe bertujuan untuk kembali dari cedera sebelum dimulainya kembali musim Liga Premier bulan ini. Tuanzebe telah absen sejak Juli karena masalah punggung, tetapi dia terus melanjutkan rehabilitasinya di kompleks latihan United di Carrington selama Piala Dunia. Tuanzebe telah menggunakan mesin tanpa gravitasi untuk membantu pemulihannya. Pemain berusia 25 tahun itu tidak bermain untuk United sejak kekalahan final Liga Eropa dari PRL pada Mei 2021 saat dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Aston Villa dan juga Napoli. Dengan United yang akan meminjamkan pemain pertengahan musim untuk bek tengah yang fit kembali Teden Mengi dan juga Declan Bernard, Axel Tuanzebe akan memberikan persaingan untuk bek tengah senior saat ini. Selain itu, kiper Tom Heaton juga berharap bisa kembali dari cedera lutut tepat waktu untuk kamp pelatihan cuaca hangat United di Spanyol minggu depan. Pemain berusia 36 tahun tersebut mengalami cedera dalam latihan pada bulan Oktober dan telah melewatkan 5 pertandingan terakhir. Ketidakhadirannya secara efektif menyangkal debut penuh United bagi Heaton dalam kemenangan Piala Liga dari Aston Villa pada 10 November. Lalu ada bek sayap Brandon Williams yang diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Cadiz bersama dengan anggota skuad United lainnya setelah pulih dari cedera jangka panjang yang membuatnya absen sejak Juli. Brandon Williams yang berusia 22 tahun terakhir kali bermain untuk United pada Mei 2021 dan kemudian dipinjamkan ke Norwich City musim lalu. Lulusan akademi tersebut berlatih di bawah manajer United Erik ten Hag di musim panas, tetapi cedera mencegahnya tampil di tur pramusim. United akan melanjutkan musim mereka dengan kunjungan kepada Burnley di putaran keempat Piala Liga pada 21 Desember sebelum kampanye Liga Premier dimulai kembali ketika melawan Nottingham Forest di Old Trafford pada 27 Desember. Bruno Fernandes digoda Real Madrid, Romano ungkapkan jangan berharap. Rumor terbaru dari saga transfer Januari kabarnya Real Madrid tertarik untuk mengontrak gelandang Manchester United Bruno Fernandes dan telah memantaunya di Piala Dunia FIFA 2022. Pemain berusia 28 tahun itu saat ini sedang mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA dan tampil mengesankan. Gelandang serang United tersebut telah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam 2 penampilan sejauh ini. Dia sukses besar di Old Trafford sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada Januari 2020 seharga 63 juta euro. Gelandang Portugal tersebut telah membuat 20 penampilan di seluruh kompetisi untuk musim ini, mencetak 3 gol dan menyumbangkan banyak assist. Rekor keseluruhan Fernandes untuk Manchester United mencapai 53 gol dan 42 assist dalam 146 penampilan di semua kompetisi. Dilansir dari Record, performa Fernandes untuk tim asuhan Erik ten Hag telah dipuji dan juga tampaknya Real Madrid mengawasi sang pemain. Sang gelandang dikatakan merasa puas dan juga lengkap di Manchester United, namun belum menutup pintu untuk selangkah lebih maju dalam karirnya. Bersamaan dengan itu, Madrid bukan satu-satunya tim yang menunjukkan minat seperti di antaranya tim lainnya. Namun rumor tersebut langsung dibalas oleh jurnalis ahli transfer asal Italia Fabrizio Romano. Dia menyangkal bahwa itu akan menjadi kenyataan untuk musim ini. Romano mengatakan bahwa ketertarikan Real Madrid terhadap gelandang serang Manchester United Bruno Fernandes itu bukanlah cerita yang layak untuk diperhatikan saat ini. Lewat media sosial Twitter, Romano juga mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mimpi untuk saat ini karena sang pemain masih memiliki kontrak yang panjang di Manchester United. Kesepakatan Fernandes saat ini dengan Manchester United berjalan hingga 2026 dan dia dihargai oleh transfer market sebesar 75 juta euro. Dia baru menandatangani kontrak baru dengan Setan Merah pada bulan April. Liverpool dipastikan ikut saingi Manchester United dalam perburuan Cody Gakpo. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mengikuti jejak Manchester United untuk memboyong Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Gakpo merupakan bintang PSV dalam 2 musim performanya meningkat. Musim 2021-2022 lalu, dia tampil sebanyak 47 kali di semua ajang pertandingan bersama PSV. Dia mencatatkan 21 gol dan 15 assist. Sejumlah klub tertarik untuk merekrut pemain 23 tahun tersebut, termasuk Manchester United. Manchester United musim panas lalu tertarik pada Gakpo
mereka pun sudah berusaha untuk memboyongnya ke Old Trafford dari PSV Eindhoven. Namun United kemudian tidak jadi memboyong Gakpo, mereka malah memboyong Antony. Namun Manchester United kabarnya masih belum mengalihkan perhatiannya dari Cody Gakpo. Mereka masih ingin merekrutnya ke Old Trafford. Manchester United sendiri disebut punya peluang besar untuk bisa merekrut Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Hal tersebut diungkapkan oleh pandit sepak bola Belanda, Hans Kraaij Jr. Gakpo sudah bisa pergi, PSV tidak akan mempertahankannya dan tidak bisa mempertahankannya lagi, klaim dari ESPN. Gakpo akan segera bermain di Liga Premier. Peluang Manchester United sekarang jauh lebih tinggi lagi karena Cristiano telah pergi. Mereka memiliki lebih banyak uang yang tersedia, sambung dari Hans. Tetapi Hans Kraaij menambahkan bahwa Manchester United mungkin akan mendapatkan persaingan cukup berat. Pasalnya Cody Gakpo juga diincar oleh Liverpool. Hans mengatakan penampilan Cody Gakpo sangat menarik perhatian asisten pelatih Jurgen Klopp, Pep Lijnders. Pep sendiri memang berasal dari Belanda. Di Liverpool, asisten Pep Lijnders terpesona oleh dirinya. Ya, Gakpo sudah bisa untuk pergi, klaim dari Hans. Paul Scholes menetapkan target Erik ten Hag di Manchester United untuk musim ini. Paul Scholes telah menegaskan kembali pentingnya Manchester United asuhan Erik ten Hag untuk menantang meraih trofi utama secepatnya. Jose Mourinho adalah manajer terakhir yang memenangkan trofi di Old Trafford di Liga Eropa pada 2017. Ole Gunnar Solskjaer nyaris mengakhiri laju mandul tersebut di musim 2020-2021. Tetapi Villarreal mengalahkan United melalui adu penalti di final Liga Eropa di Giddens. United menderita kekeringan trofi hingga saat ini. Tetapi Erik ten Hag memiliki peluang untuk memberikan trofi musim ini di Piala Liga ataupun Piala FA, yang merupakan dua kompetisi yang dia katakan akan dianggap cukup serius. United akan melawan Burnley di putaran keempat Piala Liga sebelum Natal, dan mereka akan menghadapi Everton di putaran ketiga Piala FA di tahun baru. Paul Scholes yang memenangkan penghargaan besar yang tidak terhitung selama waktunya di United, baru-baru ini membahas pentingnya trofi dengan media internal United, dan dia menyarankan Red Devils harus lebih dari mampu mencapai Wembley di final. Itu akan menjadi penting. Ini juga penting bagi para penggemar untuk pergi ke Wembley untuk satu hari menjadi juara. Kami tahu para penggemar mungkin tahu bahwa liga sedikit di luar jangkauan tahun ini. Liga Champions, tentu saja kami ingin berada di sana, ungkap Paul Scholes. Hari besar di akhir musim ini adalah sesuatu yang kami nantikan. Semoga bisa datang. Kami belum memenangkan trofi selama 5 tahun. Jadi jika Erik ten Hag bisa mendapatkan Piala FA atau Piala Liga di musim pertama ini, saya pikir itu akan menjadi langkah maju yang besar. Kami mendapatkan undian yang sulit melawan Everton, tetapi ketika Anda berada di rumah, Anda berharap untuk mengalahkan siapapun. Apakah lebih mudah ataupun lebih sulit untuk memainkan lawan Liga Premier? Kami telah melawan mereka sebelumnya musim ini, bukan? Kami telah mengalahkan mereka musim ini, ungkap Paul Scholes. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Antony. Antony with a chance. Manchester United take the lead.